Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Santi Khairunisa, NPM 2131060180, mata kuliah ujian tengah semester Sejarah Peradaban Islam, dosen pengampu Bapak Agus Mahfud M.Hum. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi sampai 935 Masehi. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah khalifah ketiga Islam yang meneruskan Nabi Muhammad. Khalifah ini didirikan oleh Abbas bin Abdul Muthalib pada tahun 566 Masehi sampai 652 Masehi. Memerintah sebagai Khalifah Baghdad, Irak setelah menggulingkan Khalifah Umayyah dalam revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Khalifah Abbasiyah memindahkan ibu kota pemerintahan Damaskus ke Baghdad selama 5 abad pemerintahannya. Khalifah ini berhasil menjadikan dunia sebagai pusat pengetahuan dunia. Khalifah Abbasiyah berusaha menggulingkan Khalifah Umayyah karena penerus sejatinya adalah Nabi Muhammad, berdasarkan keturunan mereka yang lebih dekat. Muhammad bin Ali, cicit dari Abbas, kemudian menjalankan kampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan pada keluarga Bani Hashim. Masa pemerintahan dan puncak keemasan Bani Abbasiyah. Para ahli biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode, yaitu periode pertama 750 Masehi sampai 847 Masehi disebut sebagai pengaruh Persia pertama. Periode kedua 847 sampai 945 Masehi disebut sebagai pengaruh Turki pertama. Periode ketiga 945 sampai 1055 masa kekuasaan dinasti Bani Buwaih. Dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah disebut juga pengaruh Persia kedua. Periode keempat 1055 sampai 1194 Masehi, masa kekuasaan Daulah Bani Saljuk. Periode kelima 1194 sampai 1258 Masehi, Khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya pada pemerintahan Harun al-Rasyid 786 sampai 809 Masehi. Ilmu pengetahuan begitu berkembang, apalagi dengan gerakan penerjemahan naskah-naskah Yunani. Hal ini pada akhirnya melahirkan para ulama-ulama handal seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina. Pada masa kepemimpinan Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. 1. Tempat-tempat belajar, perpustakaan dibangun oleh umat Islam dan dikunjungi banyak oleh masyarakat Eropa. Dari berbagai agama, mereka membaca buku-buku tentang Islam dalam bahasa Arab. 2. Kegiatan menerjemah. Adanya gerakan penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Buku ini sangat membantu umat Islam dalam mempelajari dan memahami berbagai cabang ilmu pengetahuan dari berbagai bangsa dan bahasa. Di antaranya yaitu kitab atau buku bidang sejarah, ilmu kalam, filsafat, ilmu kalam pasti. 3. Pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Kota-kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah terus bertambah disebabkan semakin semangat dan bertambahnya umat Islam yang hendak memperdalam ilmu pengetahuan di berbagai bidang. 4. Bidang sosial dan budaya. Terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota seperti Istana Qasarul Zahabi. Runtuhnya kekhalifahan Bani Abbasiyah. 1. Persaingan antar bangsa. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang Persia. Tapi dalam prosesnya, Persia tidak merasa menginginkan sebuah dinasti dengan staf dan negaranya. Sementara bangsa Arab beranggapan bahwa mereka istimewa dan menganggap rendah bangsa non-Arab. Oleh karena itu, muncullah dinasti yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad. 2. Kemerosotan ekonomi yang terjadi karena pendapatan terus menurun sementara pengeluaran terus meningkat. 3. Perang salib yang berlangsung selama beberapa periode tidak hanya menelan banyak korban tapi juga menimbulkan kerugian yang sangat amat besar. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.